Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para mahasiswa yang mengambil mata kuliah, memprogramkan mata kuliah Ushul Fiqih 2, kembali lagi kita bertemu dalam materi yang akan kita bahas adalah kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip maqasid asy-syariah. Kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip maqasid asy-syariah. Nah, ini yang kita bahas pada bahasan yang lalu. Kita telah membahas tentang 5 unsur penting dalam maqasid syariah, yaitu adalah hifzuddin, hifzun nafs, hifzul aqal, hifzun nasab, dan hifzul mal. Semua kelima hal ini kita gunakan untuk hal yang lebih luas, tidak hanya untuk kemaslahatan individu, tetapi untuk kemaslahatan yang lebih luas. Sudah kita bahas seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita membahas kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip maqasid syariah. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dari maqasid syariah ini? Adalah yang pertama, hukum, mudah-mudahan bisa dilihat ya, hukum ditetapkan untuk kemaslahatan manusia sekarang ataupun akan datang. Hukum itu ditetapkan adalah untuk kemaslahatan manusia, baik untuk sekarang ataupun akan datang. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menetapkan, tidak mungkin juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan dari sabda beliau untuk tidak kemaslahatan manusia. Hukum itu dibuat pasti untuk kebaikan, pasti untuk kemaslahatan manusia, baik ketika manusia hidup di dunia ini ataupun ketika nanti di akhirat kelak. Wudi'a syara'i'u innama huwa limasalihil ibadi fil ajil wal ajil ma'an. Jadi ditetapkannya hukum syariat, syara'i'u itu wudi'a syara'i'u, ditetapkan syariat atau sesungguhnya syariat-syariat itu diletakkan, dibuat, ditetapkan, innama huwa limasalihil ibadi, adalah untuk kemaslahatan hamba, kemaslahatan manusia seluruhnya, hamba ini semuanya lah gitu ya. Fil ajil, baik itu untuk kehidupan dunia saat ini, wal ajil ma'an, ataupun nanti gitu, walaupun di kehidupan akan datang, yaitu di kehidupan di akhirat. Jadi tidak mungkin hukum itu ditetapkan adalah untuk kesengsaraan, tidak. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban berpuasa. Sebenarnya apa maknanya? Nah, kayak gitu kan, coba silahkan silahkan gali apa hikmah berpuasa ini. Untuk kebaikan atau tidak? Nah, gitu. Selama 11 bulan kita ngisi terus perut kita ini. Lalu kemudian diistirahatkan sebentar. Untuk apa? Banyak sekali hikmah-hikmah yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya kewajiban berzakat, adanya sunnah untuk bersedekah, adanya berinfak, berwakaf dan segalanya. Untuk apa? Ditetapkannya hukum seperti itu. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mencuri. Untuk kenapa? Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengkonsumsi makanan, minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya narkotika, tetapi hasil-hasil dari yang kita peroleh dengan cara yang tidak halal, itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, adanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum itu pasti untuk kemaslahatan manusia, baik kehidupan kita hari ini ataupun akan datang. Allah Subhanahu wa taala menetapkan boleh kaya, tetapi bisa dipertanggungjawabkan kekayaannya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan siapapun bisa melakukan apa saja tapi tidak mengganggu hak orang lain. Kenapa? Nah, itu untuk apa? Ya, tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala melarang, atau hadis Rasulullah melarang kita mengganggu tetangga. Kita boleh membunyikan musik di samping rumah kita, tetapi bagaimana supaya tetangga di sebelah rumah kita tidak terganggu?
Nah ini kan macam-macam. Atau ada orang bertoko macam-macam lah gitu. Bagaimana hidup bertetangga sesama toko sebelah dengan sebelah, supaya di antara orang sebelah dengan sebelahnya bisa rukun ruhui rahayu, tidak yang tidak model kita tidak bertegur sapa begitu, tapi dengan orang yang jauh di sana bertegur sapa. Nah, hukum yang ditetapkan itu pasti adalah untuk kemaslahatan. Bahkan tidak hanya sampai situ. Kenapa pemerintah misalnya wajib mengenakan helm, menggunakan helm, wajib taat aturan? Kenapa sebenarnya? Ini kalau kita lihat dari 5 unsur yang kita kaji kemarin yang lalu, bahwasanya itu adalah peraturan lalu lintas. Menggunakan helm itu termasuk hibzun nafsi, adalah menjaga atau memelihara jiwa. Untuk apa? Tidak lain adalah untuk kemaslahatan hamba, kemaslahatan kita. Kita mungkin naik motor cepat begitu. Orang lain, kalau ada orang yang terkejut, mungkin dia oleng. Karena dia oleng, mungkin ada orang lain di belakang menabrak dia. Gara-gara kita, orang lain akhirnya celaka. Nah, makanya kita taat aturan, menggunakan helm dan segalanya, itu termasuk hifzun nafs, aturan lalu lintas. Itu ya. Jadi tidak lain adalah untuk kemaslahatan. Kita ini nanti kemaslahatan akhirat nanti juga. Kemaslahatan akhirat ada kaitannya, hubungan antara hidup kita hari ini dengan kehidupan akan datang. Pasti ada hubungannya, nggak mungkin nggak ada kan gitu. Tidak yang langsung setelah mati lalu matilah dia, nggak ada pertanggungjawaban. Enggak, kita yang kemarin mengganggu orang lain nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Nah ini. Tapi kalau kita menjaga diri kita dari dunia ini, maka insya Allah kemaslahatan kita di akhirat kelak insya Allah juga tidak tersangkut paut dengan orang tadi. Maksudnya itu kalau dalam bahasa Banjarnya itu kita kan tapi banyak bermasalah lawan di orang. Nah gitu. Oke ya, itulah prinsip. Makanya berarti kita ketika kita menetapkan satu hukum dari hasil penelitian yang kita lakukan, maka tentukan bahwasanya hukum yang kita tetapkan, hukum yang kita rumuskan, apakah undang-undang atau peraturan daerah dan segalanya adalah untuk kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan manusia hari ini ataupun kemaslahatan manusia akan datang. Itu bukan kemaslahatan untuk diri pribadi atau golongan atau kesenangan atau kepentingannya, tapi untuk kemaslahatan semua yang ada. Itu intinya ya. Kalau dalam menetapkan hukum kita mengkaji masalah-masalah hukum, maka harus berprinsip adalah untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk kemaslahatan manusia segelintir, baik untuk dunia ini ataupun akhirat. Nah, oke. Lanjut. Tidak ada kepentingan untuk memberatkan manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala nggak ada punya kepentingan. Inna syari'a lam yaqsud ila taklifi bisyaqi wal i'tinad fihi. Sesungguhnya asy-syari' itu Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagai sumber hukum kedua, tidak bermaksud memberikan beban hukum disertai dengan kesusahan dan kesulitan dalam pelaksanaan hukum itu. Enggak ada sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Tapi bagi orang mungkin merasa susah. Misalnya sholat 5 waktu, oh Islam ini kok susah amat. Sebentar-sebentar sholat, sebentar-bentar sholat. Ini lagi misalnya di bulan Ramadan, misalnya puasa lagi, gitu. Ntar terawih lagi, ntar apa gitu, macam-macam. Nanti malah ada lagi zakat, capek-capek berusaha bekerja, kok malah hartanya dikasih ke orang lain lagi. Nah, itu sebenarnya bukan memberatkan, tapi mungkin yang bersangkutan merasa berat. Bersangkutan merasa berat dengan hukum-hukum Allah. Bisa jadi kenapa kita tidak memahami hal seperti itu. Nah, kita hidup di dunia ini kan, gitu kan. Artinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala napas, bisa menghirup udara secara gratis waktu sehat begini. Nah, kita sebagai hamba tentunya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kita. Lalu hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia ataupun di akhirat, dan tidak ada maksudnya untuk memberatkan. Banyak dalil-dalil Al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan itu. Nah, ini ayatnya. Misalnya, ayat banyak sekali versinya di dalam Al-Qur'an. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala
tidak sekali-kali membebankan hambanya kecuali berdasarkan kemampuan si hamba. Kalau kita masih diberikan beban hukum atau ujian-ujian hidup, maka tentunya kalau kita masih bisa melaksanakannya, Allah lebih tahu tentang kehidupan kita. Pasti kita masih mampu menghadapinya. Gitu. Di sini yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untukmu dan tidak pernah Anda menginginkan kesusahan untukmu. Nah, ini sudah jelas dalam Al-Qur'an sendiri, dan firman ini adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan sama sekali tidak ada keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan agama itu mendapatkan kesusahan kepada manusia. Nyamannya itu manusia itu mudah. Nah, berarti keringanan hati kita lah untuk melaksanakan, berimbang kita sebagai makhluk Allah diberikan penghidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang kedua ini tidak maksud untuk memberatkan dan membebankan, berarti ketika kita menetapkan satu hukum dari hasil analisis kita, dari kajian kita, menganalisis satu persoalan di masyarakat, maka hasil kajian kita itu jangan memberatkan juga. Kita harus melihat juga bahwasanya kalau kita menetapkan hukum, artinya hukum ini mampu dilaksanakan oleh masyarakat, mampu dilaksanakan oleh kita. Apa gunanya seideal mungkin hukum itu ditetapkan tapi tidak ada yang mampu melaksanakannya, malah nanti dibikin-bikin cara untuk melanggarnya. Nah, itu pesan dari prinsip-prinsip maqasid syariah. Selanjutnya, selalu memperhatikan akibat dari suatu perbuatan. An-nazaru fi malatil a'mali mu'tabarun maqsudun syar'an kanatil af'alu muwafaqatan aw mukhalafatan. Maksudnya di sini adalah memperhatikan akibat akhir dari suatu perbuatan adalah memang diperintahkan oleh syara', baik perbuatan-perbuatan itu sesuai dengan tujuan syara' ataupun bertentangan. Nah, di sini ketinggalan bertentangan ataupun bertentangan. Tujuan syara' sesuai dengan tujuan syara' ataupun bertentangan. Jadi gini maksudnya, kita itu harus melihat akibat hukum dari apa yang kita lakukan. Kita menetapkan hukum, kita merumuskan, kita menemukan, atau ketika kita meneliti suatu persoalan, lalu kita nyatakan, oh hukumnya ini boleh, atau ini hukumnya tidak boleh, ini hukumnya wajib, ini hukumnya haram. Nah, kita perlu juga mengkaji akibat hukum yang kita katakan itu tadi. Akibat hukumnya apa? Kalau kita nyatakan ini boleh, akibat hukumnya nanti apa? Apakah nanti memang betul-betul mendatangkan kebaikan atau kemudaratan? Nah, gitu. Banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bersosial masyarakat. Kita harus menentukan akibat hukum yang kita lakukan ini. Orang misalnya menikah bawah tangan, contohnya. Nah, dalam undang-undang itu dijelaskan, dalam peraturan hukum positif Islam Indonesia ditentukan bahwa memang harus dicatat pernikahan kita, bukan nikah bawah tangan atau nikah siri, nikah yang hanya dihadiri orang-orang dan tidak tercatat gitu. Nah, secara hukum klasik dalam artian kitab-kitab fikih, bahwasanya pencatatan itu tidak masuk dalam keharusan untuk dilakukan. Yang penting rukun dan syaratnya tercapai, mempelai laki-laki mempelai perempuan, walinya ada, saksi 2 orang ada ijab kabulnya, disaksikan oleh beberapa orang keluarga dan segalanya, tidak perlu dicatat, sah sudah. Tapi kalau di zaman ini kita masih menerapkan gaya seperti itu, maka tentu apa dampaknya begitu? Ada nggak memiliki dasar kekuatan hukum yang tetap terhadap hubungan itu tadi? Bagaimana anak yang dihasilkan dari pernikahan ini? Bagaimana kalau mau membuktikan diri bahwa sebagai ahli waris itu? Nah, dari permasalahan-permasalahan seperti ini kita harus mengkaji akibat hukum dari satu persoalan yang kita lakukan. Nah, ini begitu juga ketika Anda mengkaji satu persoalan, maka pikirkan, lihat dampak hukum akibat dari yang kita sebutkan itu. Oke ya, kira-kira bisa dipahami. Maqsadus syari'i minal mukallafi ayyakuna qasduhu fil amal muwafiqan li qasdihi fit tasyri'. Maksud syari'
Maksud Allah Subhanahu wa taala, maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mukallaf, bahwa maksud mukallaf dalam perbuatannya adalah sejalan dengan maksud syari dalam menetapkan hukum syariat. Jadi harus sejalan. Bagaimana harus sejalan? Berarti kita bertuntun, kita mempedomani syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya sejalur. Kehendak hamba kakak ini, kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti itu, ya jelas bukan seperti itu kata Allah, karena Allah yang punya dunia ini. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapuskan segala sesuatu, bisa menetapkan segala sesuatu, karena segala urusan itu ada di sisi Allah. Dunia ini, alam dan sebagainya punya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berlawanan arah dengan tujuan Allah, maka tentu kita akan mendapatkan akibat. Nah, akibat yang tidak baik. Oke. Selanjutnya, alal mujtahidi ayyanzura fil asbabi wa musabbibatihi. Keharusan bagi mujtahid untuk memperhatikan, meneliti sebab-sebab hukum dan akibat-akibat hukumnya. Ini kelanjutan dari kaidah yang tadi ya. Jadi dalam menetapkan hukum, kita harus melihat juga sebab kita menetapkan hukum ini kenapa. Lalu dampaknya dari kita menetapkan hukum ini apa? Ini yang dampaknya sudah kita jelaskan tadi. Nah, sekarang yang kita perlu lihat adalah sebab kita menetapkan hukum ini apa? Alasan kita menetapkan hukum ini apa alasannya? Nah, itu harus dilihat gitu. Jangan-jangan kita punya tujuan-tujuan tertentu misalnya, atau mungkin kondisi kita itu berbeda. Makanya ketika kita mengkaji suatu persoalan, ini contoh yang lain lah. Misalnya, kenapa laki-laki dan perempuan dalam kewarisan itu berbeda? Nah, berarti untuk mengetahui kenapa berbeda itu berarti kita melihat sebab-sebab hukum itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Dalam kondisi seperti apa masyarakat pada waktu itu? Dalam kondisi sosial, ekonominya, budayanya, dan yang lain-lain. Bagaimana kondisi masyarakat, sosial politiknya juga bagaimana. Nah, itu kita kaji untuk mengetahui sebab-sebab hukum itu tadi. Nah, itu ya ceritanya seperti ini. Selalu memperhatikan akibat dari suatu perbuatan, sama maksudnya begitu. Oke, kita teruskan. An-nazar fi malatil a'mali mu'tabarun maqsudun syar'an kanatil af'al muwaffiqatan aw mukhalafatan. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Nah, yang keempat, setiap hukum selalu ada illah dan tujuan. Kullu ma fi syari'ati mu'allalun walahu maqsuduhu wa maslahatuhu. Setiap kullu ma fi syari'ati, yang penting dipahami maksudnya saja. Kullu ma fi syari'ati mu'allalun. Setiap di syariat itu sudah ada ilahnya. Sudah ada menjadi hukum pasti. Walahu maqsuduhu wa maslahatuhu, yang ada maksudnya dan ada kemaslahatannya. Setiap hukum selalu ada ilah dan tujuan, itu intinya. Sama seperti yang kita bahas tadi sebenarnya ya. Setiap hukum itu pasti ada ilah. Ilah apa itu ilah? Masih ingat kan kita belajar dari materi qiyas. Ilah itu adalah motif timbulnya suatu hukum. Jadi atau satu sifat yang memiliki kesamaan dengan sifat yang sudah ditetapkan oleh nas. Ada satu sifat marah misalnya, atau menyakitkan, atau memabukkan, ada zat yang haram dan sebagainya dalam satu barang yang ada di hari ini mirip dengan yang satu sifat yang ada di zaman Rasulullah SAW di dalam Al-Quran atau hadis. Nah, itu sifat. Jadi ilah itu bisa bermakna motif timbulnya hukum, atau satu sifat hukum yang memiliki kesamaan dengan sifat hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kullu ma fi syariah mu'allilun. Sesungguhnya setiap syariat, setiap hukum itu pasti ada ilahnya. Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Ujuk-ujuk langsung ada hukum, begitu, nggak mungkin. Pasti ada cerita di balik timbulnya hukum ini. Nah, pesan dari prinsip maqasid syariah ini tadi, supaya kita mampu betul-betul memahami apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka berarti kita wajib memahami illah hukum itu. Wajib kita memahami ketika membaca suatu teks, wajib kita memahami apa yang melatar belakangi timbulnya hukum ini.
Sehingga kenapa? Supaya pemikiran kita, hukum yang kita terapkan ini adalah hukum yang kontekstual. Karena memahami kondisi sebelumnya dan tentu juga tujuannya untuk apa. Allah Subhanahu wa taala pun dalam menetapkan hukum juga seperti itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum haramnya khamar itu beberapa tahap? Pasti ada alasannya kan? Di awal Islam, ketika orang baru memahami Islam, baru memeluk Islam atau tertarik dengan Islam, maka gaya bahasa Al-Quran tidak langsung mengharamkan khamar. Walaupun sebenarnya secara implisit terkandung bahwasanya Allah tidak menyukai khamar itu. Karena apa? Karena dosanya lebih besar gitu, walaupun ada manfaatnya. Nah, kemudian haramnya khamar itu ketika sholat, janganlah kamu mabuk, janganlah kamu dekati sholat dalam keadaan kalau mabuk. La taqrabus sholah wa antum sukara. Itu jelas. Nah, setelah Islam kuat, Allah memutlakkan haramnya khamar itu kapanpun, dimanapun. Yang jelas dia adalah rijzun, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan. Sekeji-kejinya dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah itu. Fajtanibuh, yang mereka-mereka yang kita sebutkan ini tadi, jauhi. Nah, berarti ada alasan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum khamr ini secara bertahap. Tujuannya untuk apa? Nah, ini kajian kita. Tujuannya untuk apa? Nah, dengan cara seperti itu, maka Anda ketika membaca Al-Qur'an, membaca sebuah hadis Nabi, maka jangan langsung seakan-akan Rasulullah itu baru turun, seakan-akan firman Allah itu turun ke kita langsung baru hari itu, atau seakan-akan Rasulullah ngomong langsung dengan kita seperti itu, tanpa kita memperdulikan sebab-sebab kenapa ayat itu diturunkan, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Kaji sebab-sebabnya. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum itu? Nah, ini. Jadi sebagai seorang pengkaji peneliti hukum Islam harus berpaham seperti ini. Yang kelima, setiap maqasid syariah harus menggunakan dalil. La taqsida illa bidalilin. Tidak ada penyebutan maqasid syariah kecuali disertai dalil. Betul. Bagaimana kita bisa bersandar menyatakan bahwasanya ini adalah maksudnya Allah Subhanahu wa taala begini kalau tidak ada dalilnya, kalau tidak ada teksnya? Nah, ketika kita menyatakan bahwa ini baik, maka harus dibuktikan juga bagaimana teksnya menyatakan baik itu seperti apa. Nah, jadi antara kajian-kajian seperti maqasid syariah ini sangat berhubungan erat dengan kajian-kajian lughawiyah yang akan kita bahas nanti insyaallah, yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan akan datang. Ada hubungan. Tidak bisa kita menyatakan ini maslahat, tidak bisa kita menyatakan ini adalah bagus misalnya kalau tanpa adanya dalil. Begitu juga kalau tidak bisa kita menyebutkan, oh ini maksud Allah Subhanahu wa taala itu begini loh. Maka si syariah akan memahami maksud syariat. Maksud Allah Subhanahu wa taala dengan ditetapkan syariat ini adalah begini loh. Tapi teksnya tidak ada, dalilnya tidak ada, nggak bisa juga kita melakukan itu. Oke, kira-kira jelas ya. Yang keenam, penentuan hierarki kemaslahatan dan kemafsadatan. Tartibul masalihi wal mafasidi. Tartibul masalihi wal mafasidi. Keteraturan atau ketertiban menyatakan kemaslahatan dan kemafsadatan. Kita tentu mendahulukan kemaslahatan dulu. Kalau kita ketika menemui ada kemaslahatannya ini lebih besar daripada kemudaratannya. Kemaslahatannya lebih besar, kemudaratannya kecil, maka tentu secara urut-urutan kita mendahulukan kemaslahatan. Tetapi ketika kita mengkaji suatu persoalan yang lain, ternyata kemudaratannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Menikah tadi, maaf ya, misalnya menikah tadi dengan secara tidak tercatat, itu punya kemaslahatan, tapi juga akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar lagi daripada kemaslahatannya. Maka tentu dengan sesuai dengan hierarki ini, mendahulukan kemudaratan dulu, baru melaksanakan kemaslahatan. Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Nah, itu sudah jelas. Menolak satu kemudaratan, muqaddamun lebih diutamakan, lebih didahulukan min jalbil masalih daripada mengambil satu kemaslahatan.
Gitu maksudnya. Makanya di sini yang ada di kotak-kotak itu kemaslahatan yang lebih kuat lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang kurang kuat. Itu ceritanya. Kira-kira bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, kemafsadatan yang lebih kecil lebih didahulukan daripada kemafsadatan yang lebih besar. Nah, antara dua hal nih. Nah, ini yang kita lakukan sama-sama susah nih sebenarnya. Cuma kemudaratan ini lebih kecil, tidak sampai mengakibatkan korban jiwa, tidak sampai seperti apa. Tapi kalau ini bisa mengakibatkan bahaya nih sebenarnya. Nah, maka kalau tidak ada pilihan, maka lebih didahulukan kemafsadatan atau kerusakan yang lebih kecil daripada kemafsadatan yang besar. Kontradiksi, jika kemaslahatannya lebih kuat, kemaslahatan itu didahulukan, dan jika kemafsadatannya lebih besar, tentu maka kemafsadatan itu yang harus didahulukan. Menolak kemafsadatan itu harus didahulukan. Oke, saya pikir sudah kita jelaskan tadi. Yang ketujuh, adanya perbedaan antara maqasid dan wasilah. Adanya perbedaan antara maqasid dengan wasilah. Kalau maqasid itu kan tujuan kita. Saya ingin saya ingin ke seberang ke tempat Anda, itulah tujuan saya, ingin ke tempat Anda, itu tujuan. Tapi kalau wasilah, wasail ini perantara saya bisa sampai ke tempat Anda apa? Itu wasilah. Bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa naik pesawat dan yang lain-lain. Kalau itu sungai, kita ini berada di antara sungai, maka saya ingin ke tempat Anda berarti bisa pakai perahu, bisa pakai kelotok, bisa pakai kapal, bisa pakai mendayung sendiri, atau bisa juga pakai jembatan. Nah, itu namanya wasilah. Jadi di sini ada perbedaan antara maqasid dengan wasilah. Nah, itu ceritanya. Pentingnya membedakan mana yang disebut al-maqasid dengan tujuan utama yang ingin dicapai, dan mana yang disebut sebagai al-wasail atau wasilah, yaitu sebagai perantara media untuk menyampaikan tujuan. Kita perlu membedakan ini karena kita bisa menetapkan hukum. Nah, ini tujuannya tercapai, tapi perantaraannya melalui cara seperti apa. Nah, gitu. Ada juga misalnya orang mau berbuat baik, tapi dengan cara mencuri. Nah, perantaranya adalah mencuri, tapi tujuannya adalah untuk berbuat baik. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ini bermasalah juga. Nanti kita akan bahas masalah itu di bahasan kajian hilah ada. Nah, hilah. Oke, kita lanjutkan ya ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, misalnya kalau ada tujuannya yang memang tergantung kasus sih sebenarnya, tergantung kasus. Nah, kalau yang kita sebutkan di sini adalah fas'au. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, secepat-cepatnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Bersegera yang dimaksudkan di situ adalah bersegera melaksanakan salat Jumat. Fas'au ila dzikrillah, ayo cepat-cepat bersiap-siap diri untuk salat Jumat. Nah, itu. Nah, untuk pelaksanaan salat Jumat itu adalah tujuan. At-tamyiz bainal maqasid wal wasail. Perlu ada perbedaan antara maqasid dan tujuan. Perbedaan antara tujuan dengan perantara. Yang penting sampai ke masjid dengan sesegera mungkin, itu adalah tujuan. Apapun transportasinya bisa digunakan asalkan dapat menyampaikan kepada tujuan ke masjid, itulah yang diakui sebagai wasilah. Nah, apakah bersepeda di sini, apakah naik motor, apakah naik mobil dan sebagainya, serta tidak mesti harus berjalan kaki juga, gitu kan? Tapi yang jelas berjalan kaki pun juga oke, semuanya bisa dijadikan alternatif untuk mencapai tujuan. Nah, dalam membagi harta waris misalnya, kadang-kadang kita memang orang tua atau keluarga melihat ini sebuah rumah tangga ini selalu konflik gitu, apalagi yang dikonflikkan adalah masalah harta. Nah, kalau misalnya bagi warisnya itu secara faraid, maaf istilahnya, bukan kita maksud meninggalkan hukum faraid yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di situ ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kebetulan misalnya dalam sebuah rumah tangga itu ya adik atau kakak yang paling tua itu adalah perempuan, atau adik yang paling kecil adalah perempuan yang belum dapat kerjaan dan segalanya. Nah,
Bagaimana supaya harta waris ini terbagi dengan baik, terbagi dengan baik dan tidak ada konflik di antara keluarga itu? Maka bisa jadi medianya ini loh. Maka bisa jadi wasilah atau al-wasail ini adalah membaginya secara bagi rata secara keluargaan. Tujuannya apa? Tujuannya yang penting terbagi harta warisan itu dan tidak terjadi konflik di antara keluarga. Nah, itulah yang perlunya ada pembedaan antara maksud dengan tujuan tadi. Kalau kita masih berada di bagian perlunya ada perbedaan antara maksud dengan perantara tadi. Makanya kita penting, jangan-jangan kita hari ini bergerak atau berdebat atau mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya masih di bagian perantara, tujuannya belum tercapai, gitu loh maksudnya. Oke ya, kita lanjutkan. Pertanyaannya, apakah al-wasail di sini penting atau tidak penting? Jawabannya adalah penting juga. Al-wasail itu penting karena dalam salah satu kaidah fikih juga disebutkan lil wasaili hukmul maqasidi. Nah, walaupun memang tadi berbeda, tapi lil wasaili hukmul maqasidi. Hukumnya wasilah-wasilah adalah menempati hukumnya maqasid. Berarti ketika kita ingin menetapkan hukum, anggaplah saat pembagian harta waris tadi, ada salah seorang getol menyatakan atau yang membagikan, yang menghitungkan harta waris ini menyatakan kamu harus pakai faraid, gitu. Harus pakai faraid. Nah, padahal tujuannya itu adalah terbaginya harta waris. Nah, ketika kita tidak memperhatikan masalah al-wasail ini, tidak membedakan antara maqasid dengan wasail, maka kadang-kadang kita juga mengabaikan dari maqasidnya, mengabaikan dari tujuan. Pokoknya pakai kayak ini nah. Bila kada pakai ini aku kada mau menghitungkan warisan bonikam. Nah, harus pakai gaya kayak ini. Nah, berarti dia mengabaikan tercapainya pembagian harta waris dengan baik. Nah, karena itu kita harus melihat juga orang ini kondisinya seperti apa. Oh, kita melihat kayak gini-gini orangnya, maka berarti gaya saya menghitungkan adalah seperti ini. Wasilah yang saya pakai untuk menghitungkan harta waris orang ini adalah gaya yang seperti ini, supaya mereka sama-sama ini. Nah, posisi yang wasilahnya harus seperti ini gayanya untuk meredam konflik di antara mereka. Itulah disinilah berlakunya kaidah lil wasaili hukmul maqasidi. Wasilah-wasilah itu adalah menempati hukum maqasid. Kira-kira bisa dipahami jelas ya. Misalnya dalam pembagian harta waris, tujuan terbaginya harta waris dan tercapainya kemaslahatan. Cara pembagiannya adalah sebagai wasilah. Cara pembagian waris itu kan sebagai wasilah, media atau sarana. Apapun metode yang digunakan, pembagian itu tadi disebut al-wasail gitu. Ini sudah kita jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, barangkali saudara-saudara sekalian, silakan untuk mencatat lagi, materi kita sudah habis. Nah, jadi apapun metodenya, caranya itu adalah wasilah. Tapi wasilah pun juga punya kedudukan yang penting, tapi sesuai dengan kasus-kasus tertentu. Sama seperti wasilah mencintai Nabi. Nah, ini wasilah lil wasaili hukmul maqasid. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak membaca sejarah-sejarah Rasulullah, sejarah nabawiyah. Tapi bagi orang yang tidak mampu membaca atau tidak mampu memilih atau tidak ada, karena mungkin awam gitu ya, karena tidak pernah sekolah dan segalanya, tidak mungkin dia membaca sendiri. Apalagi buku-buku kitab-kitab seperti ini, apalagi juga tidak pernah sekolah. Maka berarti wasilah untuk mencintai Rasulullah adalah dengan cara memperingati hari-hari besar Islam. Maulid Nabi diperingati, Isra Mi'raj diperingati. Karena apa? Karena di situ ada pengajian yang disampaikan. Selain membaca Al-Quran, bersalawat, nanti ada penceramah yang menjelaskan, memberikan pencerahan kepada jamaah, dan termasuk orang yang awam tadi, sehingga bisa memahami hukum, bisa mengetahui jati diri Rasulullah SAW melalui ceramah-ceramah ini tadi. Maka dengan mengetahui perjalanan Rasulullah, mengikuti ceramah-ceramah tentang Rasulullah, akhirnya tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah SAW.
Ya, membaca sejarah, mengikuti pengajian, mendengar cerita-cerita tentang Rasulullah adalah sebagai wasilah yang maksud tujuannya adalah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Oke, saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang saya katakan tadi adalah mencintai Rasulullah, maka jangan sembarang kita menyatakan orang kegiatan-kegiatan amal ibadah orang lain salah atau keliru. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.